Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali di RHI Renungan Hari Ini. RHI Renungan Hari Ini bersama saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, hari ini masih dalam suasana Hari Raya Paskah. Ya, dan saya mengajak untuk menghayati tentang hal ini, tentang Paskah menurut kesaksian Alkitab. Secara saya akan spesifik untuk membuka bagaimana kesaksian dalam 1 Korintus 15. Semoga RHI Renungan Hari Ini menjadi berkat dan kita dikuatkan iman kita dan kita memiliki pengharapan yang kokoh di dalam Tuhan dan kita meyakini akan kasih Tuhan yang luar biasa. Tuhan berkati, mari kita siapkan diri kita. Mari kita membuka 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan 7. Yang demikian firman-Nya. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu telah berdiri. Oleh Injil itu, kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan 7. Tuhan memberkati. Pecinta RHI Renungan Hari Ini yang diberkati Tuhan. Apa yang menarik dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 7 ini? Yang pertama, yang menarik adalah Injil yang sesungguhnya, Injil yang asli ayat 1 bercerita tentang penyaliban, kematian, dan kebangkitan Yesus. Saudara bisa cek di ayat 1, tapi juga di ayat 4 dan juga ayat 3, ayat 3 dan 4. Injil yang asli bicara tentang pengorbanan, penyaliban, kematian, dan kebangkitan Yesus. Kalau ada Injil, misalnya, dan itu ada, yang menceritakan bahwa Yesus tidak disalib, itu Injil palsu. Kalau ada Injil yang mengatakan yang disalib bukan Yesus tapi orang lain, Yudas atau yang mirip, itu Injil palsu. Ciri khas Injil palsu adalah menolak kematian, penyaliban, dan kebangkitan Yesus. Dan Paulus mengingatkan pada ayat 1, Injil yang asli itu. Ayat 2, perhatikan. Injil yang asli itu yang membuat kita bisa diselamatkan oleh Tuhan, asal teguh berpegang dan tidak pindah ke Injil yang palsu. Jadi Injil yang asli itu bercerita tentang pengorbanan Yesus. Yesus adalah Kristus, Isa adalah Al-Masih. Dan yang kedua, asal berpegang teguh, maka kita diselamatkan melalui pewartaan Injil itu. Yang ketiga, yang menarik adalah dikatakan, sebab yang sangat penting kusampaikan kepadamu, seperti kata kitab suci, Kristus telah mati karena dosa kita
Kristus telah dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga. Itu dikatakan kitab suci. Kesaksian tentang Injil yang benar. Oleh sebab itu pada bagian ketiga ini, jangan sia-siakan, jangan terpengaruh dengan Injil yang palsu. Yang asli Yesus itu disalibkan, mati, dan bangkit. Dan itu menyelamatkan kita. Pada bagian berikutnya, saudara, menarik sekali. Ayat 5 dikatakan, ia telah menampakkan diri pada Kefas, kepada 12 murid, kepada lebih dari 500 dan murid-murid yang lain. Yesus mengaku dia akan bangkit. Pengakuan. Yesus kuburnya kosong dan banyak saksi bukti. Yesus bangkit dan menemui banyak orang setelah dia disalibkan. Saksi. Ada pengakuan, ada bukti, ada saksi. Sah. Yesus bangkit. Ini Injil yang asli. Injil yang benar. Injil yang palsu, tidak percaya Yesus disalibkan. Nah, hari ini saya mengajak saudara, oleh karena ini terkait bukan soal agama, tapi soal keselamatan manusia. Maka kalau saudara dan saya, kalau kita mau diselamatkan, jalan satu-satunya adalah berpegang pada Injil yang benar. Bahwa Yesus disalibkan, mati, dan hidup. Dan dia hidup tidak hanya kemarin, sekarang. Sehingga orang-orang beriman, saya dan saudara, kita berdoa, Tuhanlah penolongku, Tuhanlah yang menolongku, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menjadi harapanku, Tuhan yang menyertai kita dengan segala pergumulan kita. Saya berharap ini jangan sampai lepas. Dalam masa-masa Paskah seperti ini, maka kebangkitan Yesus yang menjadi penolong yang sejati dan dasar kesaksian pelayanan. Saudara, saya bacakan ayat 11 ya. 1 Korintus 15 ayat 11. Paulus katakan begini, sebab itu baik aku maupun mereka, rasul-rasul lainnya, demikianlah kami semuanya mengajar, dan demikian kamu menjadi percaya. Mengajar tentang keselamatan di dalam Yesus. Mengajar orang tidak mungkin selamat dengan amal kebaikan, apalagi ngikutin ritual. Di dalam iman Kristen, di dalam Alkitab ini, keselamatan hanya karena Tuhan di dalam Yesus. Dan ini soal iman. Saudara boleh percaya, boleh tidak. Tapi yakinlah bahwa Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami untuk memiliki keyakinan seperti yang ditulis dalam kitab Injil, bahwa Yesus disalibkan, mati, dan dibangkitkan sebagai Mesias, Juru Selamat. Berkati para pecinta RHI Renungan hari ini untuk memiliki keyakinan yang kokoh. Meskipun di luar ada banyak Injil palsu yang menyebut Yesus tidak disalib, yang menyebut yang disalib mirip dengan Yesus, yang menyebut Yudaslah yang disalib, Yesus tidak bangkit, dan seterusnya. Tapi kami tidak mau terpengaruh Injil palsu. Kami beriman kepadamu ya Allah, bahwa Yesus Juru Selamat kami, Yesus Kristus, Isa adalah Al-Masih. Tuhan, tolonglah kami, juga pecinta RHI Renungan hari ini, untuk memiliki iman yang kokoh. Kami mohon, kuatkan kami di tengah banyak pergumulan kesulitan. Kami mohon berkatilah. Demi Kristus pengantara kami. Amin.